Iya, selamat datang teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai API yang saya buat ya untuk kuis UAS proyek UAS pelajaran pemrograman saya. Jadi saya buat website. Jadi itu mengenai API. Nah, saya buat API-nya itu saya ambil dari dua sumber API. Jadi REST Countries dan juga Nugget. Jadi REST Countries ini itu akan menampilkan data-data atau deskripsi dari negara-negara yang ada. Jadi misalnya negara Indonesia itu letaknya di mana, populasinya berapa, currency-nya berapa, eh, time zone-nya apa saja dan semacamnya. Itu saya ambil dari REST countries ini. Saya ambil yang salah satu yang endpoint yang saya ambil itu yang AL ini. Jadi ini contohnya. Nah, ini contohnya yang ini. Jadi misalnya namanya Afghanistan. Itu alpha 2 code-nya berapa, alpha 3 code-nya berapa, calling codes, kapitalnya apa, lalu region, subregion, population, lat long, sama time zone. Nah, jadi dari REST countries ini, yang al ini saya cuma mengambil beberapa, cuma mengambil sekitar 7 atau 8, yaitu nama, kapital, calling code, population, currency, region, subregion, latitude, longitude, time zone, dan juga alpha 2 code. Nah, lalu saya menggabungkan juga dengan Nugget API ini. Jadi Nugget ini itu untuk menampilkan hari hari libur atau holiday dalam negara tertentu. Nah, contohnya di sini API-nya. Jadi misalnya saya ini endpoint-nya misalnya yang ini. Nah, ini kan slash tahun slash AT ini adalah kalau di dalam REST Countries API ini itu merupakan alpha 2 code. Ini alpha 2 code AF. Nah, misalnya Indonesia itu kan alpha 2 code-nya ID. Jadi kita tulis misalnya ID. Nah, nanti munculnya itu punya Indonesia ada berapa? Ada seperti di di sini seperti di sini. Ini date, local name, name dan semacamnya. Nah, saya yang Nugget date API ini saya cuma ngambil 3 yaitu date-nya kapan, English name dan juga local name. Nah, jadi setelah kita search di sini atau kita buat random di sini, nah nanti alpha 2 code-nya ini akan masukkan ke sini, habis itu kita cari di sini nanti muncul date hari-hari liburnya. Seperti itu. Jadi contoh saja kita buat coba misalkan ini saya buat ini nyariinnya Indonesia ya. Indonesia misalnya seperti itu. Ini kan muncul di sini. Gambar ini benderanya, lalu ini deskripsinya, nama Indonesia, capital Jakarta, kode telepon +62, population sekitar segini, currency-nya IDR, region Asia, subregion Asia Tenggara, latitude longitude-nya sekian, dan time zone-nya kan sekian. Nah, nanti yang ini ID ini saya copy, saya masukkan di dalam sini. Kalau misalnya kita search nanti muncul yang dari Nugget API ini. Jadi ada date-nya kapan, English name-nya apa, dan juga local name-nya apa. Jadi misalnya ini tanggal 1 Januari 2021 itu New Year Day. Local name-nya tahun baru Masehi, dan seterusnya seperti itu. Nah, lalu di sini itu ada yang random juga. Jadi kalau misalnya ini kan masih kalau yang bawah ini itu kan berdasarkan input yang kita masukkan di sini. Nah, kalau yang ini itu random. Jadi misalnya kita buka aplikasinya atau websitenya nanti akan muncul negara-negara random yang ada di dalam REST Countries API yang endpoint yang AL ini. Sebenarnya ini juga bisa diganti. Jadi misalnya kita mau buat per region gitu juga bisa. Jadi misalnya kita ngambil misalnya yang Afrika aja, negara Afrika aja. Nanti yang munculnya ya negara-negara di Afrika aja. Kebetulan yang ini kan saya ambilnya yang dari AL, semua negara. Jadi ini akan random menampilkan capital, calling code, population, currency, region, subregion, latitude, longitude, time zone, dan alpha code ini kan random semua. Saya juga bisa cari di sini. Misalnya kayak mau cari Indonesia itu tinggal cari India, Indonesia. Nah, kita klik, nah dia langsung muncul seperti itu. Ini yang random, lalu ini yang berdasarkan inputan di atas. Seperti itu. Nah, lalu untuk template dari sini itu saya ambil dari template ini. Bootstrap Studio ya. Jadi dari Heroic Features ini saya edit sedikit. Template-nya saya ubah warnanya juga. Lalu ini tombol random, ini tombol refresh.
jadi sama aja dengan tombol refresh ini. Nah, langsung saja. Jadi di dalam ininya ada index HTML, custom CSS, dan juga style CSS. Jadi style CSS ini CSS bawaan ya, bawaan dari yang hero feature ini. Itu ada style CSS, lalu yang random style ini itu saya buat card sama big banner. Jadi big banner ini jumbotron itu yang ini, gambar ini sama card yang ini. Nah, langsung saja kita lihat di bagian indeksnya aja ya, langsung itu di awal-awal saya namanya ini responsive navbar, itu navbar yang atas tadi itu. Nah, lalu ini ada headernya. Di dalam header ini terletak country vendor, lalu deskripsi, dan juga ada di sini search bar sama search button. Jadi yang atas ini itu bagian headernya itu ini. Lalu ada tombol random. Nah, ini refresh button, ini tombol random ini refresh button itu buat merefresh. Yang tadi atas ini kan untuk mencari, dan search bar sama search button. Nah, lalu ini random array-nya. Nah, jadi di random array ini ada main container sama info container. Nah, di main container ini itu ada flag container. Jadi ini container yang atasnya ini flag container, lalu ini yang description container. Jadi nah, flag container ini, nah ini flag container itu buat nampilin gambarnya, nanti gambar bendera negaranya. Lalu yang di bawahnya info container ini, ID info container ini untuk menampung ID-nya. Jadi capital, dialing code, dan semacamnya tadi itu, ini untuk yang random. Nah, yang ini, yang country flag sama pick content yang ini, itu isinya itu yang untuk berdasarkan inputan tadi. Jadi country flags sama ini nampilkan bendera negara, dan ini yang ini itu untuk menampilkan tadi deskripsi tapi bukan yang random. Kalau bukan yang atasnya, ini yang random, yang ini. Nah, yang ini itu tadi bendera tadi sama description ini yang berdasarkan inputan dari sini. Nah, seperti itu. Lalu, nah ini yang hari liburnya, yang bawah itu yang hari libur, itu yang holiday ini bawah. Nah, jadi di dalam holiday sini itu ada ini tulisan holiday sama alpha 2 code. Jadi alpha 2 code-nya ini ngambung di atas sebenarnya. Jadi kalau yang atas ini kan jadi yang alpha 2 code ini juga ngambil nanti dari berdasarkan inputan di sini juga. Nah, alpha 2 code-nya kan ID ini. Nah, saya ambil dari berdasarkan search juga. Nah, lalu ini ada date English. Nah, saya ambil yang dari Naga Date API itu, saya ambil cuma 3, yaitu date, English name, dan local name. Jadi di sini date, English name, dan local name, lalu saya ngambilnya cuma 10. Jadi 10 kolom. Ada 10 kolom ke bawah. Jadi misalnya kalau misalnya di sini kita lihat kan, misalnya ini Indonesia itu ada satu kolom saat ini ya. Saya ngambil yang pertama, yang array pertama, array kedua, array ketiga, array keempat, dan misalnya lebih dari 10, saya cuma ngambil 10 yang teratas saja. Jadi kalau misalnya kita search di sini ID atau Jepang misalnya ya, JP gitu. Nah, cuma 10 maksimal. Kalau kita cari di sini kan JP itu ada banyak kalau nggak salah. JP. Ini ada banyak. Ini saya cuma ngambil 10 aja. Nah, lalu ini ada 10 kolom, dari saya buat date-nya satu-satu. Jadi date 1, endgame English name 1, local name 1 sampai 10 ke bawah. Nah, nanti jadi ini kayak gini tadi. Ini. Lalu footernya itu saya cuma tulis yang ini, saya juga cuma ngambil juga dari sini. Di dalam template ini juga ada, cuma tinggal ngedit aja ya namanya, ini nama copyrightnya tinggal diedit aja. Nah, lalu di dalam indeks ini kita masuk ke script. Nah, ini di dalam script ini, jadi di dalam script ini itu, nah ini ada random array. Jadi ini script yang atas ini itu buat
yang random yang atas, yang random ini itu saya pakai dari script yang atas tuh yang buat yang ini, buat yang nampilin random negara ini. Nah, di script itu saya buat cons, lalu nah ini untuk apa namanya yang option ini saya buat ini yang option ini untuk nampilin yang ini option ini untuk saya ambil dari rest country, jadi list yang dari sini mohon maaf yang ini yaitu saya buat list, saya ambil namanya. Nah, namanya ini saya list di dalam sini pakai option tadi. Lalu yang ini itu untuk yang random, buat random, jadi manggil random satu gitu. Makanya kalau kita refresh nanti akan muncul beberapa negara random. Nah, ini saya randomnya tadi di situ. Jadi masuk di mat.floor.random country list .length. Nah, di sini. Lalu saya ambil, saya buat keluarkan value-nya. Nah, lalu ini function, nah ini buat manggil yang ini itu untuk memanggil yang random yang lambangnya ini dan juga deskripsinya. Jadi untuk lambang bendera dan juga nama ini pakai query selector yang dua atas ini. Jadi ngambil flag container image dari country data.flag, saya ngambil dari country data.flag. Jadi saya ngambilnya itu di country data.flag. Jadi di dalam sini saya ambil flag. Nah, ini flagnya ini image-nya dari situ, lalu di sini flag of country data name saya pakai yang apa namanya pair bracket yang di atasnya tab itu. Nah, lalu ini yang kapital dan semacamnya ini sama kayak ya apa sesuai dengan yang ini kapital dan sebawahnya ini saya ambil dari country data flag-nya, data name ya, jadi sama dari saya ambil juga dari sini flag name dan semuanya itu saya ambil di sini seperti itu. Ini yang random, lalu yang ini yang bawahnya ini, jadi ini yang berdasarkan input tadi itu. Jadi saya buat variabel button 1, lalu diklik on click. Nah, nanti muncul di dalam apa namanya di dalam console lognya. Nanti saya buat juga function cek negara. Di dalam function cek negara ini itu nanti menunggu inputan, jadi apa yang kita inputkan di sini. Nah, nanti setelah kalau kita klik search buttonnya button ini kan ID-nya ini kan saya masukkan ke dalam sini button satu dengan ID-nya. Jadi di sini kalau misalnya kita masukkan value-nya misalnya Indonesia tadi, lalu kita klik cek negara, lalu kita klik button search-nya, nanti akan manggil itu yang pertama manggil console log, lalu manggil yang ini. Nah, nama dan semuanya itu saya ambil dari sini juga sama kayak yang di atas, namun bedanya yang di atas ini tuh random, yang ini itu berdasarkan inputan. Nah, lalu saya juga buat button yang kedua, ini buat yang bawahnya. Yang ini. Yang button ini. Nah, jadi button ini kan sama seperti yang di atas. Kliknya ini kode negara. Nah, kode negaranya ini kalau misalnya kodenya di input, misalnya kodenya tadi JP gitu di input, baru kita klik search nanti muncul. Nah, munculnya nampilin date, English name, dan local name. Saya batasi 10. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai proyek UAS saya. Sekian dan terima kasih.